Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menyebutkan jumlah korban meninggal pada tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 131 jiwa per Rabu 4 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Dari 131 korban tersebut, sebanyak 90 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 41 perempuan. Tragedi Kanjuruhan tak hanya merenggut ratusan korban jiwa, tapi juga meninggalkan luka dan trauma bagi korban yang selamat. Tim iNews melakukan penelusuran di area Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dan berbincang dengan para penyintas tragedi yang memilukan ini. Selamat pagi menjelang siang. Ya, pagi. Ya, dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Ari. Mas Ari dengan Mbak Silvi. Mbak Silvi. Ya. Mas Ari gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah udah membaik, Mas. Sudah membaik ya. Mas Ari boleh tahu nih lukanya di mana saja kemarin? Kemarin di daerah kaki, terus sempat sesak juga. Sesak dari nafas. dada, iya. Sama di bagian punggung karena embet-embetan juga. Pas lukanya juga. Oh iya. Oh, ini memar ya? Iya, memar karena embet-embetan kemarin. Keinjak, Mbak Iya. Silvi. Mas Ari ingat apa yang terjadi juga? Iya, terus itu setelah ada penembakan gas, pada berlarian keluar kan, Mas. Ya, di situ pintunya sempat tertutup, jadi embet-embetan situ. Oke. Sudah berapa lama di rumah sakit ini menjalani perawatan? Mulai tanggal 2 kemarin. Siang, Tanggal 2 siang. 2 hari sekarang. Dari tanggal 1 terjadi malam, pagi sempat pulang ke rumah dulu? Sempat pulang ke rumah jam Setengah 2:30 pagi. Oh, setengah 3. Namun ternyata akhirnya perlu dirawat seperti ini. Perawatan apa saja yang kemarin sudah didapatkan? Kemarin sempat ya. Jadi datang dari IGD itu masih antigen dulu, habis itu ronsen keseluruhan dari dada sama kaki. Setelah itu proses langsung masuk ke sini, langsung fisioterapi ya kemarin. Fisioterapi karena ada di bagian otot sama di bagian dada sini sama sendi yang paling parah. Oke. Dari pihak dokter Mbak Silvi, ada informasi berapa lama ini bisa kembali sembuh? Kemungkinan ya masih 10 hari ke depan ya mungkin posisinya masih seperti ini sih, masih 10 hari belum ke beraktivitas normal lah gitu. Oke. Seperti itu. Terus Mas Ari ini masih cukup muda, umurnya boleh saya tahu berapa? Masih 19 tahun. 19 tahun. Oke. Siap. Jadi ini masih menjalani perawatan iya terlebih dahulu. masih perawatan. Oke. Mas Ari tapi sudah membaik ya? Ada. Alhamdulillah. Ya, cepat sembuh, kita doakan. Semoga kejadian seperti kemarin itu tidak terulang lagi. Kita semua prihatin ya. Iya. Terima kasih, cepat sembuh. Ya, Mari. terima kasih sekali. Ya. Selanjutnya, kami mendatangi RSUD Kanjuruhan untuk mengetahui lebih dalam kesaksian tenaga kesehatan yang tak kenal lelah membantu para korban. Dokter Bobi, apa kabar? Baik. Baik ya, harus sehat terus dong. Lelah ya. Ya, ngomong-ngomong lelah, kemarin berarti datang ke lokasi nggak waktu kejadian? Enggak, saya hanya di IGD aja. Sampai di IGD, mempersiapkan mulai dari jam 11. Sebelum korban-korban itu dievakuasi, cuman saya dapat laporan dari call center 19. Begitu kami kontak dengan kepolisian, menyatakan kepolisian bahwa itu aman, baru ambulan itu saya bolehkan masuk karena takutnya ada jangan sampai ada korban. Ketika masuk ke Stadion Kanjuruhan, temuan apa yang mungkin tenaga medis temukan? Apakah sudah banyak korban atau seperti Iya, apa? benar itu. Sudah banyak korban. Jadi korban yang didahulukan adalah kalau di mass casualty incident adalah korban-korban yang kemungkinan hidupnya tinggi. Jadi kami yang kami kirim mulai dari ringan, sedang, dan berat itu kami evakuasi ke rumah sakit Kanjuruhan yang 5 menit, jaraknya 5 menit dari stadion. Sehingga 93 pertama kali ya, 93 pasien dan 3 jenazah. 93 korban luka-luka Ya. saat itu. Ya, sedang hingga berat. Kalau kita lihat itu kemarin itu bertambah terus. Sebenarnya temuannya seperti apa, dokter? Karena juga perspektif masyarakat ini sangat beragam. Ada yang bilang mayoritas terkena gas air mata, ada yang bilang sempat dipukuli, bahkan terinjak-injak. Namun dari teman-teman tenaga kesehatan sendiri, temuan dari para korban ini seperti apa sebenarnya? Ya, kalau temuan yang saya di lingkup rumah sakit Kanjuruhan yang saya tangani,
itu kebanyakan pasien-pasien kan ringan dan sedang. Itu kebanyakan kalau ringan itu teriritasi kena gas air mata. Oke. Ya, ada kemerahan di sekitar mata dan konjungtivanya itu merah. Yang sedang kebanyakan multiple trauma, keinjak-injak, Mas. Oke. Keinjak hingga ada yang kecurigaan patah tulang. Patah tulang dan ada yang patah tulang paha. Kemudian juga ada yang sampai perdarahan di rongga dada ya, perdarahan rongga dada. Itu kelihatan sekali memar-memar di kulit. Karena apa? Keinjak, bekas-bekas kaki. Jadi keinjak sini, sini. Nah itu kasus itu sampai yang berat, cedera kepala dan hipoksia. Nah, hipoksia itu artinya kekurangan oksigen. Kalau dalam suatu ruangan orang yang menggunakan oksigen semakin banyak, maka kebutuhan akan oksigen yang tinggi, dia kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen bisa pingsan. Pada saat pingsan, dia akan berinjak-injak, terhimpit-himpit, terinjak-injak. Itu akan memperberat sampai pada pasien-pasien kami yang ringan sedang itu banyak yang tidak sadar. Tapi begitu kami kasih oksigen, dia sadar. Setelah observasi tidak ada patah tulang, kondisi apa kami pulangkan. Oke. Itu yang kami dapatkan. Apakah ini juga korban meninggal dunia mayoritas karena multiple trauma tadi atau karena apa? Betul. Jadi kebanyakan itu karena hipoksia, dan hipoksia itu menyebabkan dia kehilangan kendali karena pingsan, akhirnya terinjak-injak dan terjadi multiple trauma. Multiple trauma itu bisa cedera dada, punggung, tangan, kaki, kepala, itu macam-macam. Ikut berbela-sungkawa terhadap kawan-kawan Aremania dan Aremanita yang telah meninggalkan kita semua. Ini kekuatan berapa Mas yang turun? Ini kurang lebih